melihat makan bergizi gratis? Sudah waktunya BGN harus mau mengevaluasi sistem yang dijalankan sekarang ini. Kalau kita melihat apa yang terjadi di lapangan saat ini, memang rata-rata SPPG mulai menyiapkan makanan dari jam 11 malam. Ada standarisasinya tidak sih sebenarnya untuk, karena kan ini juga lagi dikejar kan jumlah dapur ini kan? Dapur-dapur ini kami temukan ya, memang saat ini dikelola oleh banyak sekali pihak yang sebelumnya belum pernah berkecimpung di industri makanan. Belum lagi ada juga SPPG yang memang tidak memiliki beberapa infrastruktur yang memang dibutuhkan ya, saluran airnya masih buruk, ada genangan air dan sebagainya. Saat ini memang di setiap SPPG, setiap dapur ada 3 personil yang didatangkan dari pusat, dari BGN. Ada ahli gizi, ada kepala dapur dan juga ada administrator. Tapi kalau menurut apa yang disampaikan oleh Dr. Tan kemarin, ahli gizi yang ditugaskan di dapur-dapur ini juga ternyata banyak yang belum punya pengalaman sama sekali. Ada nggak sanksi yang membuat mereka benar-benar jerak? Sampai saat ini saya belum menemukan adanya sanksi yang signifikan ya untuk dapur-dapur yang menyajikan makanan dalam kondisi yang tidak baik. Berarti mereka sampai saat ini masih berjalan? Masih beroperasi. Kenapa tidak melibatkan kantin sekolah? Kenapa tidak melibatkan komite sekolah? Bila memang masalahnya ada di sistem, kita harus bisa juga mempertimbangkan opsi-opsi lain. Salah satunya bagaimana kita mengembalikan penyediaan makan bergizi ini ke sekolah. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat.
Selamat pagi pemirsa. Ya, apa kabar pemirsa? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen adalah TVR 09. Selengkapnya. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah menegaskan perguruan tinggi kementerian dan lembaga seharusnya dibiayai dari anggaran kementerian terkait dan tidak menggunakan fungsi pendidikan agar pengelolaan perguruan tinggi kementerian dan lembaga tidak lagi membebani APBN. Panitia Kerja Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga atau Panja PTKL Komisi 10 DPR RI terus menggali persoalan pengelolaan PTKL, salah satunya terkait sumber pembiayaan dan penggunaan anggaran negara yang dinilai belum adil dalam sistem pendidikan nasional. Saat kunjungan kerja Komisi 10 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan, anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah menegaskan, perguruan tinggi kementerian dan lembaga seharusnya dibiayai dari anggaran kementerian terkait dan tidak menggunakan anggaran fungsi pendidikan. Karena mahasiswa yang dididik secara otomatis dipersiapkan menjadi calon pegawai kementerian atau lembaga tersebut, seperti CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PTKL harusnya dia menggunakan anggaran dari kementerian yang terkait, terutama karena dia langsung otomatis menjadikan pegawai. Si mahasiswanya itu kan jadi calon pegawainya, CPNS-nya ya, atau calon P3K-nya misalnya. Sementara masih ada yang menggunakan mandatory spending 20% dari APBN. Nah, jadi inilah yang kemudian kita atur. Kalau memang mau di bawah kementerian lembaga, berarti harusnya menggunakan anggaran kementerian lembaga, jangan menggunakan anggaran fungsi pendidikan. Lebih lanjut, Ledia Hanifah menegaskan, melalui Panja PTKL, DPR berupaya merumuskan aturan yang lebih tegas agar ke depannya pengelolaan perguruan tinggi kementerian dan lembaga tidak lagi membebani APBN dan mendorong adanya pembiayaan yang adil bagi seluruh mahasiswa di Indonesia. Dari Sulawesi Selatan, Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI yaitu Cucun Ahmad Samsurizal mengatakan keberhasilan memulihkan kepercayaan publik terhadap program MBG memerlukan kerjasama lintas sektor. Badan Gizi Nasional harus bertindak cepat menyikapi trauma healing bagi korban keracunan massal MBG. DPR RI menekankan pentingnya trauma healing atau pemulihan psikologis bagi para siswa korban keracunan massal dari program makan bergizi gratis. Upaya tersebut dinilai sangat penting agar penerima manfaat dapat kembali mengonsumsi MBG setelah pulih. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsurizal mengatakan, upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap program MBG memerlukan kerjasama lintas sektor. Oleh karena itu, Cucun mendorong Badan Gizi Nasional atau BGN agar bertindak cepat menyikapi trauma healing bagi korban keracunan massal MBG. Cucun mendukung pendekatan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam merespon permasalahan tersebut. Ia menegaskan komitmen DPR RI untuk memastikan tujuan program MBG dapat terimplementasi dengan baik. Kita ke pemerintah daerah untuk turun, terutama kalau sekolahnya di bawah Kementerian Agama, tadi Pak Kepala Kemenag Kabupaten Garut akan mencoba ketemu dengan orang tua, ketemu juga dengan anak-anak untuk mengembalikan trust kepada MBG ini. Tadi kita coba sedikit demi sedikit beberapa orang diajak ngobrol, dikasih pemahaman, mereka insya Allah akan kembali lupa akan kejadian yang misalkan kemarin menimpa mereka. Dan ini betul perlu BGN juga menyiapkan satu tim trauma healing. Dalam rangkaian kunjungan ke Garut, Jawa Barat, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mengecek secara langsung setiap ruang SPPG seperti tempat produksi, sanitasi, dan ruang pengemasan makanan, guna memastikan semuanya sesuai dengan prosedur, khususnya dari aspek kebersihan. Dari Garut, Jawa Barat, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI berkomitmen menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP melalui partisipasi publik yang luas dan juga transparan. Dan kami akan menghadirkan informasi selengkapnya tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
persyaratan. Kalau dulu tuh ada syarat harus muslim gitu kan. Nah persyaratan persyaratan bahwa petugas harus muslim itu dihapuskan. Jadi non muslim juga bisa menjadi petugas haji untuk mengakomodir daerah-daerah yang memang muslimnya tuh minoritas kayak gitu. Maman Imanul Haq itu anggota Komisi 8 juga bilang dengan undang-undang ini kan membentuk kementerian, kenapa kementerian juga, jadi secara menyeluruh sebenarnya kan, selain hal itu bahwa pembinaan tuh dimulai dari start, dari mulai pembinaan di tanah air itu udah berjalan. Anggota Balik Bu Seli Andriani Gantina juga bilang kalau benar tadi kata Nuki juga menyampaikan bahwa jaminan sosial, jaminan kesehatan juga itu harus terjamin. Karena mereka kan pekerja sektor informal yang selama ini memang tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Tapi memang ada diskusi, salah satu diskusi itu pernah menghadirkan Ketua Komisi 13 Pak Willy. Itu menyebutkan ini akan dikulik lagi nih Undang-Undang Hak Ciptanya. Apakah memang perlu direvisi atau sebenarnya sudah cukup, bahasanya sudah cukup umum diatur, cuman mungkin implementasi peraturan teknis di bawahnya, mungkin permennya mungkin yang harus menyesuaikan. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Martin Tumbelaka berharap pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP dapat diselesaikan di tahun ini, mengingat banyaknya aduan dari masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum. Komisi 3 DPR RI berkomitmen menyelesaikan pembahasan RUU KUHP melalui partisipasi publik yang luas dan transparan untuk memastikan RUU ini menjawab persoalan mendasar dalam praktik peradilan pidana. Ditemui usai menyerap masukan dari mitra Komisi 3 DPR RI di Sulawesi Utara, anggota Komisi 3 DPR RI Martin Tumbelaka menyebut masukan yang dihimpun menjadi sangat penting untuk kesempurnaan RUU KUHP yang diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, transparansi, dan keadilan restoratif bagi semua pihak. Kunjungan kita Komisi 3 kali ini di Provinsi Sulawesi Utara tentu sangat-sangat produktif. Banyak sekali masukan-masukan yang berarti untuk kita, yang nantinya untuk kita perjuangkan di pembahasan KUHP di DPR RI nanti. Tentu tidak lepas dari perhatian kami bagaimana penegakan hukum bisa diterapkan seadil-adilnya untuk masyarakat. Itu yang kami tekankan, bahwa tidak boleh semena-mena, tidak boleh membuat masyarakat menjadi susah. Jadi sebisa mungkin penerapan penegakan hukum itu harus diterapkan untuk masyarakat, seadil-adilnya untuk masyarakat. Martin berharap pembahasan RUU KUHP dapat diselesaikan di tahun 2025 ini. Mengingat Komisi 3 DPR RI sejak awal periode 2024-2029 sudah menerima banyaknya aduan dari masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum. Dari Sulawesi Utara, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI yaitu Riko Sia menegaskan perlunya jaminan harga dasar bagi pelaku ekonomi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga peternakan, agar masyarakat desa tidak meninggalkan profesi mereka serta mampu bertahan menghadapi gejolak pasar saat panen raya. Pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi 7 DPR RI mendorong upaya tersebut dimulai dengan memperkuat sektor hulu, yakni para petani, peternak, dan nelayan yang dinilai menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI, Riko Sia menegaskan, perlunya jaminan harga dasar bagi pelaku ekonomi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Ia menilai langkah itu menjadi syarat mutlak agar masyarakat desa tidak meninggalkan profesi mereka serta mampu bertahan menghadapi gejolak pasar saat panen raya. Menurutnya, jika sektor hulu sudah terlindungi, rantai pasok hingga ke konsumen dapat berjalan lebih stabil dan adil. Saya mengusulkan seyogyanya bisa melindungi para petani tadi dengan memberikan regulasi yang tentunya melindungi di sektor hulu, baik itu pertanian atau perkebunan, perikanan maupun peternakan. Apa yang harus dilakukan? Pemerintah harus memberikan jaminan harga dasar. Dengan jaminan harga dasar,
para petani, peternak, dan nelayan mereka tidak akan berganti-ganti profesi. Karena mereka tentunya akan merasa bahwa harga dasar tadi sudah mencukupi. Lebih lanjut, Riko juga mengingatkan perlunya perancangan ulang pariwisata sebagai sumber pendapatan negara di masa depan. Ia menilai banyak negara yang sebelumnya bergantung pada tambang dan minyak telah beralih mengembangkan pariwisata sejak puluhan tahun lalu. Dari Jambi, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria berharap pembangunan pabrik Pusri 3B dapat menjadikan proses produksi lebih efisien. Menurutnya, dengan produksi yang semakin efisien dapat membuka ruang untuk meningkatkan subsidi pupuk bagi petani. Dalam kunjungan kerja ke PT Pupuk Sriwijaya atau Pusri Palembang, Komisi 6 DPR RI meninjau operasional produksi pabrik Pusri 2B, sekaligus memastikan rencana pembangunan pabrik Pusri 3B berjalan dengan baik. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto mengapresiasi pemanfaatan teknologi di pabrik Pusri 2B yang membuat proses produksi lebih efisien dan terkontrol. Kami mengunjungi pabrik Pusri di Palembang, saat ini sekarang ada di pabrik Pusri 2B. Tadi kami melihat fasilitas produksi yang sekarang sudah full teknologi di remote dari ruangan ini. Jadi sangat menarik tadi, pabrik semakin efisien, semakin terkontrol, dan ya kita harapkan pembangunan pabrik baru Pusri nanti 3B itu juga berjalan lancar. Karena kita harapkan dengan pabrik baru nanti produksi semakin efisien sehingga cost-nya juga semakin rendah dan kan bisa dialihkan nanti untuk lebih banyak subsidi untuk petani, untuk masyarakat bisa menikmati lebih banyak lagi. Adi Satria berharap pembangunan pabrik Pusri 3B dapat menjadikan proses produksi lebih efisien. Menurutnya, dengan produksi yang semakin efisien dapat membuka ruang untuk meningkatkan subsidi pupuk bagi petani. Lebih lanjut, Adi Satria menekankan pentingnya ketersediaan pasokan gas jangka panjang sebagai bahan baku utama industri pupuk. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita sedang berdiri di ambang krisis lingkungan terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana volume sampah negeri ini terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan tempat pembuangan akhir sudah mencapai batas kapasitasnya. Dan setiap detik sampah baru lahir, setiap menit ruang hidup kita menyempit, dan setiap hari bumi kita memanggil untuk diselamatkan. Lalu bagaimana respon dari DPR RI menanggapi persoalan ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Indonesia saat ini sedang menghadapi darurat sampah yang menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa.
Di tengah situasi ini, DPR RI menegaskan pentingnya mengatur tata kelola sampah yang lebih tegas, terukur, dan berkelanjutan. Melalui fungsi legislasi, DPR RI mendorong revisi regulasi, peningkatan pengawasan, dan juga penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat. Dan kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Well, I was not expecting to see this in Bali. We've come out on an adventure to find a waterfall and look at the state of this. The surrounding environment is beautiful, don't get me wrong. There's forests everywhere. And it doesn't smell the best either, which is a shame. Pengelolaan sampah di tanah air sudah mencapai titik kritis. Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di 10 provinsi dicatat sudah kelebihan kapasitas atau over capacity. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas bahkan memprediksi TPA nasional tak lagi mampu menampung timbulan sampah pada tahun 2028 mendatang. Di tahun 2020, Indonesia bahkan menduduki posisi kelima dalam jajaran negara penghasil sampah terbesar di dunia, dengan timbulan sampah lebih dari 65 juta ton. Sementara buangan sampah terus bertambah setiap tahunnya, capaian penanganan sampah masih sangat jauh dari target. Saat ini, Indonesia hanya mampu mengelola 47% sampah. Artinya, sampah yang tak tertangani berpotensi mencemari air, udara, dan tanah, serta mengakibatkan persoalan kesehatan dan sosial yang serius di masyarakat. Pemandangan gunungan sampah tak boleh dianggap lazim. Tata kelola sampah seharusnya diberlakukan sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Perbaikan tata kelola sampah sudah seharusnya jadi prioritas pemerintah. Setiap kita ke daerah pesisir atau pantai, itu yang terlihat itu adalah sampah. Jadi ini sebenarnya mereka juga sendiri bingung mau mulai dari mana kami. Sampah itu tadi ada datang dari laut, juga dari sungai, dari daratan, kemudian ada juga dari pulau-pulau kecil. Nah, ini ketika tidak dikelola, terintegrasi, berkolaborasi, siapa tanggung jawab dengan sampah apa? Nah, ini akhirnya dibiarkan. Nah, inilah persoalan sampah akan terus-menerus kita kawal. Salah satu kelemahannya adalah ketersediaan infrastruktur untuk pengelolaan sampah dan off-taker dari produk-produk pengelolaan sampah. Ada R3 istilahnya, bagaimana di recycling dan juga untuk menjadi energi. Nah, inilah yang tadi kita lakukan, tinjauan lapangan langsung, karena persoalan sampah sudah menjadi persoalan dunia, bahkan Indonesia juga demikian, utamanya di kota-kota besar. Potret buruknya tata kelola sampah di tanah air memunculkan sejumlah gerakan masyarakat seperti aksi bersih-bersih sampah oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam Pandawara Group. Meski begitu, persoalan tata kelola sampah tidak selesai begitu saja. Aksi Pandawara Group seharusnya jadi alarm peringatan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menciptakan solusi sistemik dan komprehensif dalam menuntaskan persoalan sampah. Kalau pengelolaannya memang rugi. Nah, minusnya ini dari mana? Ya APBD. Tapi itu bisa bermanfaat untuk kebersihan, untuk melakukan sebuah daur ulang supaya tidak terjadi penumpukan sampah. Jangan sampai ini kita bukan gerbongnya, kita perjuangkan perhubungannya, kita perjuangkan infrastruktur, dananya udah datang ke sini, tapi persoalan sampahnya tidak diatasi. Saya pegawai untuk sampah. Saya pas dari ini malah jadi pungut sampah, saya obral. Dia bisa keluar, ini ada berapa plastik kemasan. Ini memang harus ada kesadaran, ini bukan satu-satunya yang banyak di hampir semua destinasi wisata di Indonesia yang menjadi tantangan terbesar adalah persoalan sampah. Kita bicara papan, itu kan 3 juta yang sedang didorong oleh Presiden. Kita tidak bicara dengan Menteri Perumahan, bagaimana perumahan kita. Nah, ini kan juga bisa digunakan untuk itu. Jadi sampah tidak hanya bicara tentang negatif,
kita bicara untuk bahan bangunan, kita juga bicara untuk bahan yang bertahannya bertahun-tahun lebih lama dibanding aspal yang sama. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Tanah Minang tidak pernah kehabisan kuliner untuk dicicipi. Beragam makanan yang memanjakan selera banyak berasal dari tempat ini, salah satunya adalah lemang. Lemang merupakan kudapan yang terbuat dari beras ketan dan juga santan, serta dimasak dengan bambu yang dibakar. Tentunya pemirsa, cita rasanya yang gurih dan legit mampu membuat setiap orang yang berkunjung ingin menikmatinya kembali. Dan selanjutnya kita akan mengajak pemirsa untuk mencicipi kuliner khas Minang yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, di Minangkabau proses pembuatan lemang atau lamang disebut malamang. Tentunya pemirsa, kegiatan ini merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan menjelang hari besar. Namun jika ingin mencicipi lemang saat berkunjung ke Minangkabau, Anda tetap bisa menemukannya di pasar tradisional setempat. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan cita rasa gurih dan juga legit lemang dari Tanah Minang pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen, kali ini kami akan mengajak pemirsa mengenal salah satu kuliner khas Nusantara yang tak lekang dimakan zaman. Cita rasa gurih dengan tekstur yang lengket serta legit, mungkin itulah karakter yang pas untuk menggambarkan kuliner yang satu ini. Ya, benar sekali, lamang menjadi salah satu kekayaan kuliner khas Nusantara yang berasal dari Sumatera Barat. Lamang atau yang biasa juga disebut lemang merupakan sejenis makanan yang terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan cara dibakar dalam seruas bambu. Lamang umumnya ditemukan di wilayah persebaran kebudayaan Melayu baik di Semenanjung Melayu, Sumatera maupun Kalimantan. Salah satu daerah di mana lemang berkembang menjadi sajian kuliner lokal adalah Bumi Minangkabau, Sumatera Barat. Bahan baku lamang terbilang relatif sederhana, yaitu beras ketan, perasan santan, dan garam. Alat masak yang digunakan pun sederhana, hanya daun pisang serta ruas bambu dengan panjang kurang lebih 40 hingga 70 cm, dengan diameter sekitar 7 hingga 15 cm. Pembuatan lamang dimulai dengan mencuci serta meniriskan beras ketan. Beras ketan tersebut kemudian dicampur dengan santan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam bambu yang telah dilapisi dengan daun pisang. Batang bambu tersebut kemudian dibakar hingga beras di dalamnya matang.
Proses memasak lamang hingga matang biasanya memakan waktu sekitar 4 hingga 5 jam. Dalam bahasa Minang, lemang disebut lamang, sehingga tradisi membuat lemang dikenal dengan malamang. Malamang merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Minang sejak dulu. Kebiasaan membuat makanan kaya gizi ini sering dilakukan saat acara-acara penting, seperti Hari Raya Lebaran, Maulid Nabi, pengangkatan penghulu adat, dan acara besar lainnya. Seiring perkembangan zaman, jenis dan varian lamang pun kini ada berbagai macam loh. Di Kota Padang sendiri setidaknya ada 4 jenis lamang yang dijajakan di sana. Di antara varian yang umum ditemui adalah lamang ketan putih dan lamang ketan hitam. Secara umum, keduanya memiliki rasa yang relatif asin atau gurih. Di beberapa belahan perkampungan, kebiasaan malamang atau bikin lemang bersama-sama masih terjaga dengan baik. Namun, di daerah perkotaan seperti Padang sudah cukup jarang ditemui. Warga cenderung memesan lemang dari para pedagang yang sengaja membuatnya dalam jumlah banyak. Proses pembuatannya yang lama dan sulit membuat masyarakat lebih memilih membeli lemang yang sudah jadi ketimbang membuatnya sendiri. Yuk kita tanya-tanya Bapak Zulherman, salah satu pembuat lamang yang sudah lebih dari 30 tahun mempertahankan tradisi membuat lamang. Sudah 31 tahun. Ya, kalau dulu lumayan lah. Lebih-lebih dari yang kita kira kan gitu. Tapi kalau sekarang udah agak sulit. Iya, orang belum tahu. Orang belum tahu sekarang. Banyak yang belum tahu. Kalau kemarin-kemarin kami kan jualan di lapangan Menonjol. Kalau sekarang orang cari ke sana, kami di sini. Kalau dulu jam segini udah habis paruh nih. Kalau bisa biasanya ya. Tapi sekarang nggak kayak gitu. Kalau kemarin kayak kemarin tuh. Di rumah aja tuh banyak tuh. Sekarang nggak ada. Pesan-pesanan nggak ada lagi di rumah. Biasanya banyak, ada yang beli 2 batang, 3 batang. Di rumah ya, bukan di pasar. Nah kalau sekarang nggak ada. Yuk pemirsa, kalau sedang berkunjung ke Padang, sempatkan untuk beli dan cicipi lamang khas tanah Minang ya. Mari bersama kita bangkitkan lagi perekonomian rakyat kecil seperti Bapak Zulherman dengan membeli dagangannya. Selain membantu perputaran roda perekonomian, kita juga berarti turut andil dalam melestarikan kuliner khas Nusantara. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 30 September 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan. Dan juga pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia atau Menteri Haji dan juga Umroh Republik Indonesia. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda akses melalui channel YouTube TVR Parlemen atau melalui website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rin Reski dan juga rekan saya Dari Ramadan. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.